5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, Udin membaca sebuah cerita. Ceritanya berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Bagaimana ya ceritanya? Yuk kita simak bersama-sama. Pemuda Bersuling Ajaib. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan adik-adik. Mereka suka membuang sampah sembarangan, ya, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karena tikus ini adik-adik ya. Lalu suatu hari nih adik-adik ya, musibah yang menimpa Kota Hamelin ini rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayarnya adik-adik. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Satria ini adik-adik? Nah, pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu adik-adik. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya itu terlena. Nah, para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyian. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda itu. Nah, pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai adik-adik. Lalu apa yang terjadi adik-adik ya? Nah, hal itu diikuti oleh para tikus. Ternyata para tikus itu tidak bisa berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Nah, sejak saat itu penduduk Kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Diambil dari penulis dongeng.co.id. Itu tadi ya adik-adik ya, kisah seorang pemuda yang bernama Satria yang mengusir kawanan tikus di Kota Hamelin.
Hamelin. Nah adik-adik, dari bacaan tadi apa sih isi dari teks cerita di atas? Nah isi dari teks cerita di atas adalah tentang masyarakat kota Hamelin yang suka membuang sampah sembarangan ya, sehingga banyak tikus yang menyebabkan kecelakaan dan meninggal. Kemudian ada pemuda yang pandai bermain seruling datang memecahkan masalah dengan mengusir tikus tersebut, dan akhirnya masyarakat sadar akan pentingnya kebersihan. Itu isi dari cerita tadi adik-adik. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks cerita yang kalian baca tadi? Nah kesimpulannya adik-adik, bahwa kita itu harus sadar akan kebersihan lingkungan kita, karena itu adalah bagian dari menjaga keselamatan kita dan lingkungan kita. Jadi kalian harus menjaga kebersihan lingkungan kalian ya adik-adik. Nah adik-adik, masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital itu dipakai untuk nama orang, nama tempat, nama hari dan nama bulan, lalu awal kalimat ya, nama kota dan negara ya, singkatan nama ya, entah nama jalan dan lain sebagainya. Kemarin kita juga belajar tentang memberi huruf kapital pada huruf pertama pada penulisan petikan langsung. Jadi ada tanda petik, itu artinya percakapan, itu kita juga harus mengawalinya dengan menggunakan huruf kapital. Nah adik-adik bisa membaca kembali di buku kalian tentang pemuda bersuling ajaib tadi. Temukan 5 kalimat dalam cerita yang di dalamnya itu memuat aturan penulisan huruf kapital. Contohnya nih adik-adik, dalam cerita tadi misalnya, dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Nah di sini huruf kapital dipakai di awal kalimat dan di nama tempat, yaitu Bukit Malaga. Lalu kalimat yang kedua, kota itu bernama Kota Hamelin. Nah ini di awal kalimat dan di nama tempat. Penduduk yang tinggal di kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Ini terletak di awal kalimat dan di nama tempat. Lalu sayangnya kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Ini hanya terletak di awal kalimat. Mereka suka membuang sampah di sembarangan tempat. Ini huruf kapitalnya juga hanya di awal kalimat. Nah adik-adik, perhatikan kembali cuplikan teks cerita berikut ini ya. Penduduk yang tinggal di kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Nah adik-adik, apa tanggapanmu terhadap isi teks ini adik-adik? Nah, tanggapan kalian, menurut saya tindakan penduduk di kota Hamelin yang membuang sampah sembarangan dan tidak sadar akan kebersihan lingkungan itu tidak patut untuk ditiru ya adik-adik ya, karena bisa menjadi sarang apa tadi? Tikus ya, menjadi sarang tikus. Jadi jangan kita tiru. Apa yang harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih adik-adik? Nah yang harus kita lakukan adalah kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Selain itu juga bisa mengadakan kerja bakti yang rutin untuk membersihkan lingkungan sekitar. Adik-adik yang hebat, manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Mari kita beri tanda centang pada kegiatan yang menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan sekitar kita. Nah yang ini ya adik-adik ya, kerja bakti membersihkan lingkungan dan membuang sampah di tempat sampah. Nah ini adik-adik, kalau kita membuang sampah sembarangan kita bisa terpeleset dan jatuh ya adik-adik ya.
Nah, dari gambar-gambar ini, pilih salah satu gambar, lalu buatlah cerita dari gambar tersebut. Misalnya, Kak Citra pilih gambar ini, Kak Citra buat ceritanya seperti ini. Udin adalah anak yang selalu menjaga kebersihan. Udin selalu membuang sampah di tempat sampah. Dengan membuang sampah di tempat sampah akan membuat lingkungan kita bersih, tidak terjadi banjir, dan tidak menjadi sarang penyakit. Adik-adik bisa ya pilih gambar yang lainnya, lalu kalian buat ceritanya. Adik-adik, di sini Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman ini berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka ini menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Keragaman apa? Keragaman agama, keragaman suku bangsa, bahkan keragaman jenis kelamin. Nah, adik-adik, menurutmu sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-temannya hingga tercipta persatuan? Nah, sikap yang dimiliki Udin dan teman-temannya adalah saling menghargai walaupun berbeda agama ya, berbeda suku bangsa. Lalu mereka juga saling bekerja sama dan saling membantu. Mereka tidak membeda-bedakan teman dan mereka itu hidup rukun dengan sesama. Nah, itulah sikap yang dimiliki oleh Udin dan teman-temannya hingga tercipta persatuan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 4 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.